Jadi, globalisasi adalah proses ketika individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain, yang melintasi batas-batas negara. Globalisasi dalam proses iptek sendiri adalah proses perubahan secara mendunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era globalisasi iptek, yang harus dikembangkan adalah iptek yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang. Mengapa seseorang harus meningkatkan iptek yang demikian? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Hal ini bertujuan untuk membuat seseorang menguasai teknologi dan informasi. Selanjutnya ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi, yaitu mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat. 2. Kemudahan dalam berkomunikasi. Kita dipermudah untuk melakukan komunikasi dan interaksi dengan orang di negara lain. 3. Era digital. Semakin optimal penggunaan teknologi membuat kita memiliki gaya hidup yang serba digital. Dan yang keempat, kemudahan dalam memperoleh informasi. Dampak positif kemajuan iptek dalam globalisasi ada hasil dari integrasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan berbagai aspek kehidupan global terkoneksi dan berkembang lebih baik. Nah, materi yang selanjutnya ini mengenai contoh dari dampak positif globalisasi, khususnya dalam bidang iptek. Sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai dampak positif dari globalisasi ini adalah kemajuan iptek yang merupakan hasil dari integrasi dan perkembangan teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Di sini, contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dari berbagai lapisan saat ini sangat mudah dalam memperoleh informasi dari berbagai media, khususnya media sosial. Ini merupakan salah satu bukti atau contoh perkembangan iptek dalam bidang teknologi informasi. Masyarakat kan pasti setiap hari ya dari berbagai lapisan, baik itu tua maupun muda, baik itu kalangan pelajar maupun yang sudah bekerja, sekolah segala macam. Itu kan pasti setiap hari mengakses media sosial. Nah, dari media sosial inilah diperoleh banyak sekali informasi. Informasi mungkin contohnya mengenai dalam bidang politik, sosial budaya, mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi, atau suatu isu-isu yang sedang beredar di media sosial saat itu. Dampak negatif dari kemajuan iptek dalam globalisasi. Yang pertama, ada ketidaksetaraan akses. Meskipun ada akses terbatas terhadap teknologi yang semakin besar, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi masih menjadi masalah. Contohnya, beberapa wilayah di dunia masih memiliki akses yang terbatas terhadap internet dan teknologi canggih lainnya. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat negara dan perusahaan lebih rentan terhadap gangguan teknologi. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Kemajuan teknologi juga berarti otomatisasi yang lebih besar dalam berbagai sektor ekonomi. Contohnya tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Nah, di sini saya akan menyebutkan solusi bagi dampak negatif globalisasi. Yang pertama, harus mencintai produk nasional. Kedua, dukungan dari kreativitas lokal. Ketiga, penguatan identitas budaya lokal. Dan yang terakhir, memahami nilai kebangsaan dan Pancasila.